dari 300 juta itu ya, biasanya 60% itu untuk material, 40% itu untuk tenaga. Oke, selamat sore. Tunggu. Jadi kenapa ya setiap awal podcast selalu oke gitu? Halo juga, halo? Ya halo siapa itu? Nanti begitu ada yang jawab gimana? Selamat sore. Belum tentu sore yang nonton kan? Nggak apa-apa. Iya kan, belum tentu. Selamat sore. Kita juga nggak boleh so tahu juga kayak gitu. Selamat bergabung di channel kita Di Balik Sudut. Bener ya, Di Balik Sudut? Iya. Kalau sudut dibalik apa? Tudus. Oh iya. Tudus, dikilap. Dikilap. Bahasa jadul ya. Ya, jadul. Jadi sore ini nih banyak yang gue mau tanya nih ke Mas Bro nih. Oke. Terkait masalah budgeting pertama. Nanti yang lainnya sih lebih ke feng shui aja. Berisik ya motor ya? Enggak ketangkep. Oke. Jadi gini Mas. Ini ada pertanyaan nih dari netizen yang budiman nih. Katanya ini sebagai nih tangganya nih. apa? Nggak nyambung. Terus Pak nanya Pak, ini saya benerin tangga dulu. Masa di sini tangganya naik rumahnya gimana? Iya kan? Ya terus Pak, nggak masalah. Jadi ini kan kalau Gen Z, bukan Gen Z ya? Gen Z. Oh. Gen Z. Nah, nih. Stairway to Heaven, ya kan? Wow, iya. Terus. Ya, jadi Gen Z ini kalau mau beli rumah, kan terkendala yang pasti masalah budget ya. Ya. Nah, gimana sih pertanyaan saya nih, gimana cara mengukur budget untuk membeli rumah pertama nih? Itu kan. Yang kedua, kalau kita mau membeli rumah pertama ini dengan budget ya di angka idealnya sekarang berapa ya? 300 kali ya Pak ya? 300 juta. Itu skala prioritinya lebih ke arsitekturnya atau lebih fokus ke pondasi struktur sipilnya nih? Takutnya nanti budget buat di rumah yang unik, buat arsitek bagus, ternyata nanti mengurangi kekuatan pembangunan rumah itu sendiri atau material-materialnya. Jadi untuk balancingnya enaknya seperti apa sih kalau dengan budget saya yang ngepas? Kalau budgetnya banyak sih nggak ada masalah ya Pak ya, 1 miliar gitu. Kita nggak mikirin. Tapi kalau 300 nih, buat teman-teman Gen Z yang mau bangun rumah gitu. Bangun atau beli nih Pak? Saya ngomongnya bangun dulu deh, kalau beli Pak nggak usah dibicarain ini. Ya tadi Bapak beli masalah yang ngomongnya. Iya, kalau beli kan udah jadi beli. Iya. Bangun, oke, bangun. Bangun gitu. Iya. Ya, sahur. Ya. Sahur. Ya kurang lebih gitulah. Iya. Bangun. Oke, udah nih. Udah. Bangun rumah. Kalau omongannya budget 300 berarti kita bicaranya satu lantai ya. Kenapa nggak bisa 2 lantai? Nggak bisa dipaksain ya? Nggak bisa. Tanah biasanya tipe 72 ya. Lebar 6. Ke belakang tuh biasanya 12 atau 15 gitu. Kita kalau ngomongin budget, bangun rumah saat ini dengan spek standar ya. Spek standar itu sekitar 3,5 juta per meter persegi. Oh. Ya. 3,5 juta ya? 3,5 juta per meter persegi. Itu udah biaya pekerja tukang, sama material. Belum desain? Apa? Termasuk desain? Desain enggak. Wah, desain di luar lagi. Oke. Nah, dari 300 juta itu ya, biasanya 60% itu untuk material, 40% itu untuk tenaga. Oh, oke. Jadi kalau 300 juta itu 180 juta untuk material, 120 juta untuk bayar tenaga. Oke. Nah, dari 180 juta yang untuk material itu ya, itu 60%-nya untuk struktur. Oke, jadi sekitar 108 juta itu untuk struktur.
Sisanya untuk arsitek, untuk hias-hias apa segala macam. Dari tadi kan 180 ya, 180 juta, 60% dari 180 juta itu untuk material struktur. Jadi untuk beli semen, beli beton, beli bata, sampai atap lah. Sampai atap, oke. Sampai atap, di luar cat, saniter, apa toilet segala macam gitu. Oh, itu di luar ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita nanya budget, tadi kan saya kembali ke pertanyaan Bapak tuh. Ini mau dikuatin mana nih kalau 300 juta, mau struktur dulu atau arsitektur dulu? Saya akan jawab mendingan diperkuat di struktur. Biasanya kita pakai konsep namanya rumah berkembang. Kita siapkan misalnya kita ada rencana nanti atas mau kita bikin dak lah, bikin ruang jemur apa. Berarti strukturnya kita kuatin aja dulu semuanya. Jadi ketika ada dana lagi di kemudian hari kita bisa renov, baru dikembangin lah ya. Dikembangin tanpa harus bongkar-bongkar lagi, tanpa harus nyuntik perkuatan lagi segala macam. Karena kalau untuk arsitektur itu bisa sambil jalan, Pak. Tapi kalau struktur itu nggak bisa. Dia harus sudah kita pikirkan nih rumah akan mau berapa lantai itu. Gitu. Oke. Jelas? Ada lagi nggak yang ditanyain soal yang tadi? Kayaknya udah jelas ya. Iya, masalah budget tadi, Pak. Iya, budget. Tadi artinya belum termasuk tambahan-tambahan aksesoris yang lain tadi ya, apa tadi? Udah. Tapi nggak termasuk biaya arsitek itu. Bayar lagi. Itu material standar semua ya? Standar semua. Yang saya maksud standar tuh gini. Untuk atap rangka baja ringan, terus gentengnya itu genteng keramik, biasa kanmuri atau kia atau mulia. Terus dindingnya hebel. Terus keramiknya itu yang 60-60. Kusennya aluminium yang Alexindo atau apa lagi ya? Belum termasuk sofa, Pak ya? Sofa. Oh ya? Sofa, meja, udah bekas tukang tapi Pak. Oh. Iya, bekas kalau tukang. Kalau Sofi, isinya rumah. Kadang bisa. Oke. Gue pengen tanya nih. Tapi saya belum tentu mau jawab ya. Bapak kan pengen nanya. Belum tentu saya mau jawab. Coba tanya dulu, Pak. Ini isu-isu mengenai rumah tusuk sate. Ya. Jadi ini kadang-kadang problemnya di orang yang mau beli rumah, kebanyakan nggak mau tuh posisi-posisi tusuk sate. Tapi kadang ada juga orang yang kejebak nih, udah beli rumah tadinya nggak tusuk sate, Pak. Iya. Tiba-tiba dibikin jalan tuh di depan seberang rumahnya dari taman jadi tusuk sate, nggak bisa terhindar lah. Iya. Nah sekarang yang pengen saya tahu tuh, apakah ada mitos-mitos tertentu mengenai rumah tusuk sate nih? Kalau kenapa sih orang nggak mau gitu? Takutnya ini kan kayak paradigma yang berkembang ketika orang dibikin situasinya, tusuk sate itu sial, tusuk sate itu bikin keluarga jadi berantakan, cerai lah gitu kan. Nah orang termakan isu-isu itu Pak, direkam tuh di memori dia tuh. Jadi apa yang dialamin kebanyakan rumah tusuk sate rata-rata tuh pada nggak beres ya katanya. Bener apa enggak sih menurut Mas Bon nih? Enggak lah, apa hubungannya? Itu secara kaidah apakah dari sisi arsitek sipil? Kaidah-kaidah kerumahan, kaidah-kaidah kenapa sih, Pak? Bisa dijelasin nggak? Kenapa orang nggak mau? Sebenarnya tusuk sate itu ya kadang kalau kita lihat-lihat tuh rumah tusuk sate depan pintunya suka kasih kaca, ya kan, buat nolak apa segala macam. Tapi kalau bagi sepanjang pengalaman saya ya, tusuk sate itu, kalau saya malah misalnya suruh milih, saya senang milih di hook atau tusuk sate. Karena tusuk sate itu area kendaraan kita untuk bermanuver tuh lebih luas. Ya? Iya. Langsung belok, langsung lurus atau lebih luas itu depannya itu. Iya. Itu satu. Terus kedua, tapi kekurangan tusuk sate itu adalah dia tidak ada proteksi dari depan. Misalnya kalau kita di komplek kan rumah ada rumah depannya. Jadi Jadi istilahnya misalnya debu atau apa, perangkap angin. Kalau ada dua bangunan, Pak, kiri kanan anginnya jadi terperangkap, Pak. Jadi lurus kenceng gitu. Bener nggak ya?
Ya itu kan tapi lain, Pak. Beda ya? Beda. Oh, bukan ini perangkap tusuk angin. sate itu kan kalau di gedung tinggi, Bapak di tengah kok anginnya kenceng ya. Iya. Nah, karena itu ada terjadi wind trap namanya. Wind trap, betul. Nah, tapi kalau tusuk sate lain lagi. Tusuk sate itu menjadi kurang nyaman karena terjadinya wind trap tadi, benar juga, Pak. Benar kan, wind trap kan? Karena Iya. pada posisi tegak lurus Iya. jalan, kan bangunan rumah sini nih kanan kiri. Iya, betul. Angin dari sini dan langsung menuju ke rumah tusuk sate Iya, nih. debu Benar. masuk, kotor. Jadi Ya, semua angin lebih kencang pada saat lebih itu. kencang ya. Tapi pada prinsipnya kan sesuai dengan apa namanya filosofi, sebenarnya filosofi arsitek itu adalah keselarasan dengan alam. Jadi tidak ada itu namanya rumah nggak oke atau apa nggak oke, tapi yang jelas ini selaras kayak gini tuh, ini alam kayak gini tuh kita harus gimana gitu. Jadi artinya kita bisa apa tuh, misalnya posisinya tusuk sate, oh kita harus treatmentnya seperti ini, misalnya karena ada debu berarti dalamnya tampak luarnya kita kasih vegetasi atau tanaman rambat tapi tidak bikin gelap atau apa. Betul. Segala Oke, macam bisa lah. Itu ngakalinya gimana? Misalkan gini, kadang kan pintu masuknya di carport nih. Apakah carportnya kita geser ke kiri, terus pintunya kita rubah ke... Pintu masuk di carport atau gimana? Pintu masuk ke rumah maksudnya? ke carport. Carport. Ya maksudnya lurusan tusuk satenya di carport Langsung di gitu. carport. Nah, pintu anggaplah di kiri. Kenapa? Masalahnya kenapa? Harusnya nggak masalah. Nggak ada masalah kalau gitu ya? Ya enggak. Oh. Justru anginnya itu kan nanti akan tertumbuk di bidang yang pas depan carport. Misalnya ada debu, ada apa yang tidak berdampak pada yang langsung ke dalam ruangan. Ruangan kan sebelah kiri kan misalnya. Iya. Iya nggak? Iya. Pintu masuknya sebelah kiri, pintu masuk ke dalam rumah. Iya, tapi gue kepikiran gini nih. Apa carportnya digeser ke kiri, di sebelah kanannya ditambahin tanaman tumbuhan gitu buat menahan laju. Oh. Buat mengakalinya gitulah. Sebenarnya banyak lah itu. Angin itu kan sebenarnya dia dari atas ya. Kalau misalnya ini Gimana? misalnya ini carport ya. Iya. Ya. Angin kencang itu kan di atas, Pak. Di atas, misalnya dari carport tuh naik 1 meter atau apa, tuh angin kan di atas, jarang dia dari bawah gini. Oh, Makanya mungkin nanti di depan carport tadi kasih tanaman gantung, buat Lee Kuan Yew atau Iya, apa iya, gitu iya. ke bawah, yang jalur ke bawah itu sepanjang apa 1,5 meter atau berapa tanaman rambat gitu loh, Pak. Iya. Ya itu udah cukup itu. Sebenarnya nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Makanya saya kurang paham kalau wah tusuk sate, makanya. Jadi sebenarnya itu mitos-mitos yang berkembang itu dampaknya kayak terhadap perpecahan rumah tangga, terhadap kesialan-kesialan yang terjadi itu sebenarnya memungkinkan nggak kalau dari segi apa sih sebutnya? Di luar Segi spiritual. spiritual lah, mungkin Feng Shui lah intinya lah. Ya, bukan. Sebenarnya Feng Shui itu pun bergerak dari yang namanya keselarasan dengan alam itu aja. Iya itu. Tapi kan masalahnya orang nih, misalnya, oke, taruh suatu rumah nih, kita contoh berandai-andai ada suatu rumah yang didesain sesuai Feng Shui gitu, karena memang yang desainnya benar-benar pakar Feng Shui. Dia memahami benar karakter orang-orang yang akan tinggal, dihitung secara Feng Shui. Ini unsurnya apa yang tinggal, unsur api kah, kayu kah, air kah, logam kah, tanah kah. Nah, sehingga itu nanti membentuk suatu keselarasan kolektif penghuni rumah tersebut, sehingga treatment rumah itu harus, oh ini kaca harus taruh gini, oh jangan taruh pohon di sini karena nanti ngalangin tiupan angin dan lain sebagainya. Oke, ini satu rumah udah didesain secara Feng Shui yang proper. Ya. Nah, terus ada orang datang nih, tap. Wah, nih dia nanya-nanya, iya nih didesain secara Feng Shui. Wah, dia terapin itu ke rumahnya, tapi nggak lihat dirinya kayak apa. Ngerti nggak? Wah, dia taruh kaca, dia plek. Nah, malah dia pusing sendiri nanti. Nggak cocok rumahnya sama dia kan. Kalau ditanya Feng Shui itu bener nggak? Kalau saya pribadi jawabnya sih benar itu. Karena Feng Shui itu sebenarnya membagi karakter orang menjadi 5 unsur itu kan. Ada api, kayu, tanah, logam, dan air. Itu masing-masing unsur itu mewakili 5 karakter yang berbeda.
Dan jadi kelima ini ngurut unsur dari itu ada tanggal lahir, saling bukan? menghubungkan. Iya, dari tanggal lahir. Oh, oke. Berarti kalau saya feng shui-nya apa sih? Saya mempunyai unsur air. Bapak, kalau boleh tahu tahunnya, tapi Bapak lama ya tahunnya ya? Saya nggak tahu, Pak. Apa yang mau ditanya kalau Enggak, dari tanggal lahir itu, ya. Pertama kita bisa tahu nih, Bapak unsurnya apa gitu. Tapi selain dari tanggal lahir, Bapak juga harus tahu jamnya. Karena lewat sedikit aja udah berubah unsurnya. Oh, itu dampaknya kemana nanti? Dampaknya nanti terhadap Bapak ini, kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial. Dan kita ini pasti berhubungan dengan manusia-manusia lainnya. Dan manusia-manusia lainnya itu tentu memiliki unsur-unsur yang berbeda yang akan berdampak pada masing-masing karakter. Jadi dengan mengetahui unsur Bapak ini apa, dan misalnya karena Bapak udah berkeluarga, Bapak bisa mengetahui juga unsur istri Bapak apa, anak-anak Bapak apa. Oh, jadi kalian bisa saling tahu. Oh iya, gue ngerti lu unsurnya gini, berarti lu keras, berarti gue juga nggak boleh ikut keras dong. Misalnya Bapak unsurnya logam, Ibu unsurnya api. Ibu itu dapat melemahkan Bapak gitu. Tapi anak Bapak misalnya unsurnya tanah. Nah, logam itu dapat menguatkan si anak. Unsur logam itu menguatkan tanah. Oke. Tetapi tanah memadamkan api, musuhnya api nih, ciong. Iya. Nah, karena kita udah tahu gitu, artinya kita lebih aware. Oke. Itu semuanya itu bisa diterapkan ke dalam suatu bangunan. Nah, ini terkait sama pintu masuk juga nih saya, Pak. Jadi katanya kalau pintu masuk rumah itu tidak boleh sejajar sama Teras belakang. pintu belakang. Nah, itu kaidahnya gimana tuh? Apa yang menyebabkan tidak bolehnya itu berlurus? Atau misalkan pintu kamar ruang tamu tidak boleh berseberangan sama pintu kamar mandi ada pada depan. Misalkan kayak gitu, Pak. Pintu apa? Kamar sama ruang tamu? Tidur. Kamar sama tidur. Pintu kamar mandi. Jadi katanya kalau hadap-hadapan nggak boleh juga, atau pintu ruang tamu lurus sejajar sama pintu teras belakang misalnya. Pintu belakang, betul. Padahal kan itu kan secara ini enak, Pak, langsung ngelos jalan kelihatan atau justru apa sebenarnya sih? Jangan ngelos malahan. Oh gitu? Iya, biar belok dulu dikit. Kalau nggak dapat yang lain. Jadi angin itu usahakan tuh bisa berputar dulu di rumah gitu loh. Oh, oke. Kalau sebenarnya kan kalau los-los aja udah, yang lain nggak ngikut gitu. Tapi kalau misalnya anginnya dari sini, ini kan dia ada turbulen di dalam sini. Meskipun turbulennya jangan bayangin kayak angin gimana ya, dia akan bergerak keluar gitu. Itulah yang akan membawa sirkulasi di dalam rumah tersebut. Tapi ini kita bicara untuk rumah yang memang space-nya luas dan lain sebagainya ya. Tapi kalau rumah misalnya dengan lebar 6 atau lebar 7 itu ya nggak ngefek lah. Kamu mau geser ini gimana ya, tetap aja di ujungnya juga pasti. Karena pasti kan sebelah kirinya kamar ya kan, atau apalah salah satu gitu. Oke, kalau terkait sama pemasangan kaca di beberapa tempat tuh penting nggak untuk memberi efek luas terhadap satu ruangan? Iya. Itu penting juga ya? Iya, itu efek. Iya. Yang bagus di mana ideal, di ruang tamu kah atau di kamar mandi? Di plafon bagus sih. Di plafon. Di atas, di plafon tuh. Ya. Kalau di kamar mandi kita susah, Pak, ngaca terus nanti. Ngelihat gimana, Pak? Ada kamar mandi dikasih kaca bagus nggak? Kamar mandi kan memang ada kacanya, Pak. Oh iya. Iya kan? Bapak gimana? Mau sikat gigi? Bapak kalau sikat gigi nggak lihat kaca kan bahaya, Pak. Nanti hidungnya yang disikat atau matanya itu kan bahaya. Kita harus lihat kaca, ya kan? Biar benar. Iya, benar itu. Peranan arsitek sama sipil tuh bisa nggak sih memperbaiki itu? Ya nasib si rumah ini nih, misalkan tadinya ngadep ke utara atau ngadep ke barat, orang kan pada nyari rumah. Wah, anggaplah nih beli di perumahan yang udah jadi ya, Pak ya. Dia ternyata ngadepnya ke barat, panas kan? Entah barat, entah timur, entah. Iya, wah saya pengennya ngadep timur, Pak. Udah habis yang timur semuanya. Nah, itu kan akal-akalan marketing aja itu. Iya, itu gimana mengakalinya? Nggak ada, nggak usah diakalin, Pak.